Halo para bebaners dimanapun kalian berada, baik beban keluarga, beban negara, bahkan sampai beban neraka. Bagaimana kabar kalian? Masih suka minta sedekah chip? Jadi di video kali ini saya sudah merekap sebuah alur cerita yang menceritakan tentang seorang pemuda yang ahli dalam mengemudikan sebuah mobil. Dan dia terpaksa harus mengikuti sebuah aksi perampokan untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa menemani gabut kalian saat meratapi nasib yang begitu mengkonyitkan. Dan para bebaners, inilah dia Baby Driver. Cerita sendiri berawal dari seorang pemuda yang terlihat sedang asik mendengarkan sebuah lagu TikTok di dalam sebuah mobil, dan sebut saja namanya adalah Johnny. Tak lama berselang, datanglah 3 orang yang lari menghampiri si Johnny dan masuk ke dalam mobilnya. Rupanya si Johnny dan 3 temannya ini sedang melakukan sebuah aksi perampokan, dan si Johnny ini ditugaskan sebagai sopir kelompok perampok tersebut. Dan kini kelompok perampok ini pun terlibat sebuah aksi kejar-kejaran dengan polisi. Karena si Johnny ini yang begitu ahli mengemudi, para polisi pun sampai kewalahan dibuatnya. Dan kini si Johnny pun sampai di sebuah jalan tol, dan dia melihat ada 2 buah mobil yang warnanya sama dengan mobilnya. Johnny pun langsung menggocek mobilnya untuk berjejer dengan mobil tersebut agar dapat mengecoh polisi yang sedang mengejarnya. Dan rencana Johnny pun berhasil. Kini mereka pun masuk ke dalam sebuah parkiran mobil guna menukar mobilnya yang berwarna lain. Dan akhirnya mereka berempat pun dapat kabur dari kejaran polisi dengan aman. Cerita pun berlanjut. Kini kita diperlihatkan si Johnny yang menerima sebuah telepon dari seseorang untuk melakukan aksi sebuah perampokan. Dan si Johnny ini akhirnya ikut dalam aksi perampokan tersebut, mengingat hutang di bank detailnya masih sangat banyak. Oh, there you are. I've been calling, baby. Meet your new crew. Akhirnya si Johnny pun sampai di sebuah markas para perampok tersebut. Ternyata perampok tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Doc. Ternyata si Johnny ini memiliki hutang terhadap si Doc, dan si Johnny ini harus ikut merampok bersama komplotan Doc tersebut agar hutang si Johnny ini lunas. Dan rencana perampokan ini pun disiapkan oleh Doc. Di sini Johnny terlihat santai dan seperti tidak menghiraukan rencana perampokan tersebut, yang seperti menyepelekan rencana perampokan itu. Kemudian salah satu anggota perampok itu pun marah dengan sikap si Johnny, dan sebut saja namanya adalah Bats. Kemudian Bats pun protes sama si Doc karena sikap si Johnny ini yang tidak memperhatikan rencana perampokannya. Dan saat si Doc bertanya tentang semua rencana perampokannya, si Johnny ini pun menjawab dengan lancar, bahkan sampai detail sekecil apapun, dan membuat semua timnya sangat tercengang. I got a question, Doc. Why would I believe? Baby. In 60 seconds of getting out. We also have a diversion crew. They're gonna blow. The switch car is ready, but you want me to hit the long stay parking structure and... Kini si Johnny dan teman-temannya pun merampok lagi di salah satu sebuah bank. Tapi kali ini aksi perampokan ini berjalan sedikit tidak mulus karena ada salah satu anggota militer yang menembaki mobilnya, dan aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun tak terelakkan.
Saat si Bats mau menembak anggota militer tersebut, si Johnny segera membelokkan mobilnya agar si Bats tidak jadi menembak orang tersebut. Akhirnya si Johnny dan teman-temannya pun dapat kabur dengan membajak mobil orang lain di tengah kemacetan. Dan perampokan ini pun berhasil dilaksanakan dengan sukses. Dan di sini Bats agak kesal sama si Johnny karena dia sengaja menggagalkan penembakan terhadap anggota militer tadi. Singkat cerita, kini komplotan perampok ini pun membagi hasil perampokannya tadi. Dan gini hutang si Johnny terhadap Doc pun lunas. Dan untuk terakhir kalinya dia ditugaskan untuk membuang mayat bersama mobil tadi. Singkat cerita, Johnny pun kini memulai hidupnya dengan normal dan bebas dari dunia kekerasan. Di sini kita diperlihatkan si Johnny sedang berada di rumahnya dan ternyata dia tinggal bersama dengan kakeknya yang disabilitas. Dan kakeknya tersebut menyarankan kepada si Johnny untuk mencari pekerjaan lain saja. Dan si Johnny pun kini bekerja sebagai pengantar pizza. Kini kita diperlihatkan si Johnny sedang makan malam romantis dengan pacarnya. Dan tak lama berselang datanglah pelayan restoran yang menghampiri si Johnny dan mengatakan ada orang yang ingin bertemu dengannya. Ternyata pria itu adalah Doc. Ternyata kedatangan Doc ini ingin mengajak si Johnny merampok lagi. Di sini si Johnny pun sempat menolak karena hutangnya sudah lunas. Namun si Doc ini tetap memaksa si Johnny agar ikut merampok dengannya. Dia mengancam akan membunuh si Johnny bila tidak ikut merampok. Tepat di pagi hari si Johnny pun dijemput oleh Doc untuk menyurvei bank yang akan dirampoknya. Setelah selesai menyurvei bank tersebut, Doc pun segera menyiapkan semua rencana perampokannya. Dan di sini si Johnny akan merampok dengan Bats, Danny, dan Jenny. Setelah selesai merencanakan aksi perampokannya, kini kelompok Doc pun pergi membeli sebuah senjata bersama 3 orang temannya tadi. Tapi karena sifat si Bats ini yang barbar, dia menembak penjual senjata tersebut dan alhasil baku tembak pun tak terelakkan. Akhirnya si Johnny dan teman-temannya pun dapat membantai pedagang senjata tersebut. Dan di sini rupanya awal malapetaka buat kelompok si Dodge pun mulai terjadi karena kelakuan Bats yang begitu barbar. Setelah kejadian tersebut, Bats ingin menonton video TikTok terbaru mengajak untuk berhenti di Warkop BV. Dan di sini si Johnny pun menolaknya. Karena Bats yang memaksa, Johnny pun akhirnya menurutinya. Singkat cerita, Johnny dan teman-temannya pun masuk ke Warkop BV tersebut untuk sekedar melihat video TikTok. Ternyata penjaga Warkop tersebut adalah pacarnya si Johnny. Karena tidak ingin terjadi hal yang mengancamnya pacarnya, makanya dia sempat menolak ajakan Bats untuk ngopi di Warkop tersebut. Di sini teman-teman si Johnny tidak tahu kalau penjaga Warkop tersebut adalah pacarnya. Di saat Bats mau menembak penjaga Warkop tersebut, di sini si Johnny pun menghalangi Bats. Dan di sini kita juga diperlihatkan kalau si Danny ini tahu kalau penjaga Warkop tersebut dan si Johnny memiliki hubungan yang dekat karena dia merupakan seorang bucin, guys. Di sini setelah mengopi ria, akhirnya mereka kembali ke markas untuk menemui Dodge sebagai otak perampokan.
Di sini Dodge pun marah karena si Johnny dan teman-temannya membunuh para penjual senjata tersebut. Dan Dodge pun ingin rencana perampokan ini dibatalkan. Di sini Butch dan Danny tidak terima dengan keputusan Dodge. Akhirnya semua keputusan pun dilimpahkan ke si Johnny. Dan di sini si Johnny pun menyetujui aksi perampokan tersebut. Kini si Johnny berangkat bersama 3 temannya untuk merampok. Setelah sampai di bank tersebut, Danny dan Jenny akan masuk dari pintu depan dan si Butch akan masuk dari pintu belakang. Setelah selesai merampok bank tersebut, 3 orang tersebut pun langsung kembali ke mobil si Johnny. Dan di sini si Johnny sempat marah terhadap si Butch karena membunuh polisi tepat di depan matanya, yang membuat si Johnny tidak mau menjalankan mobilnya. Dan di sini Butch pun mengancam untuk menembak si Johnny. Johnny yang sangat marah akhirnya menabrakkan mobilnya ke sebuah truk yang bermuatan besi, dan akhirnya dengan seketika si Butch pun tewas tertancap sebuah besi. Akhirnya si Johnny dan kedua temannya pun kabur dengan berlari. Dan di sini aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun terjadi. Singkat cerita, akhirnya Johnny pun berhasil mencuri sebuah mobil. Dan di sini dia langsung menancap gas, namun naas saat menyetir mobilnya tak sengaja dia menabrak mobil yang berada di sebuah parkiran. Ternyata mobil yang ditabrak si Johnny ini adalah mobil yang dikendarai oleh Danny dan Jenny. Dan kini akhirnya mereka pun terkepung dan baku tembak pun tak terelakkan. Di sini kita juga diperlihatkan kalau si Jenny ini berhasil ditembak oleh polisi dan membuat dia langsung tergeletak di tempat. Melihat itu pun si Danny pun marah terhadap si Johnny karena telah menabraknya dan menyebabkan mereka terkepung polisi, dan akhirnya si Johnny pun dapat berhasil kabur. Singkat cerita, kini Johnny dan pacarnya pun meminta bantuan ke si Dodge untuk membantunya kabur dan keluar dari kota tersebut. Di sini Dodge yang melihat pasangan muda tersebut akhirnya tersentuh dan dia bersedia membantu Johnny dan pacarnya. Namun naas saat turun dari lift mereka dihadang kelompok penjual senjata yang ingin balas dendam terhadap kelompok Dodge. Alhasil baku tembak pun tak terelakkan. Run. Setelah Dodge berhasil mengalahkannya, tiba-tiba mobil polisi pun datang. Ternyata pengendara mobil tersebut adalah si Danny yang ingin balas dendam terhadap si Johnny. Dodge yang melihat hal tersebut berusaha untuk menghalangi si Danny. Namun naas, Dodge pun ditabrak si Danny hingga dia tewas di tempat. Dan di sini akhirnya Johnny dan Danny pun saling bertarung menggunakan mobil. Akhirnya dengan menggunakan mobil colongannya, si Johnny pun berhasil mengalahkan si Danny. Fuck you, buddy. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, si Johnny pun dibawa pacarnya kabur ke luar kota. Tapi saat di tengah jalan, Johnny pun dihadang oleh polisi. Dan akhirnya, si Johnny pun menyerahkan diri. Singkat cerita, Johnny pun kini di penjara dan setelah beberapa tahun menjalani hukuman, Johnny pun akhirnya terbebas dari hukumannya. Dan di sini
kita melihat si Johnny dijemput oleh pacarnya. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat mengkonyitkan. Oke guys, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan bila kalian punya request sebuah film, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu saya Satip in the house, dan di channel Geni Karu ini pamit undur diri.